Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perulangan while, do while, dan for. Yang pertama akan saya jelaskan tentang while. Perulangan while adalah jenis perulangan yang digunakan ketika kita belum mengetahui jumlah proses perulangan. Banyaknya perulangan yang ditentukan dari proses inisialisasi dan kondisi yang didefinisikan. Berbeda dengan perulangan for yang sudah dapat kita ketahui jumlah proses perulangan dari kondisi yang ditetapkan. Nah, ini cara menulis while di dalam program. Keterangannya ini kondisi, yaitu sebagai sebuah syarat untuk menghentikan proses perulangan. Jadi, jika kita menggunakan while, perintah ini tidak akan berhenti sebelum kondisinya bernilai false. Jika bernilai true, itu akan terus diulang. Nah, dari pernyataan ini, bagian instruksi-instruksi program yang akan diulang saat kondisi bernilai benar. Dan untuk menghentikannya, perulangan harus ada suatu perintah yang untuk mengubah nilai kondisi menjadi false agar proses perulangan dapat berhenti. Saya akan membuat contoh program while. Nah, di sini kita membuat variabel yang bernilai 1 dan kondisi while. Di dalamnya ini variabel i sama dengan kurang dari 5. Dan saya akan mencoba menampilkan hello world sebanyak 5 kali. Nah, hasilnya akan seperti ini nanti. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Agung. Baik, terima kasih Kang Rian. Dilanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu do while. Ini merupakan perkembangan dari while. Perulangan do while merupakan modifikasi dari perulangan while yang tadi saya sebutkan, yakni dengan memindahkan posisi pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan. Artinya dilakukan dulu sebuah perulangan, lalu diperiksa apakah kondisi variabel counter sudah terpenuhi atau belum di akhir perulangan. Berikut contoh dari tata letak sebuah kode do while. Yang pertama itu tentunya diawali dengan kelas main, lalu di programnya diawali dengan kata do, kurung kurawal, buka, di situ ditempatkan kode program yang akan diulangkan, lalu diakhiri dengan while dan condition. Di akhir while itu tempat diperiksanya suatu variabel apakah true atau false. Jika true akan terus berulang, jika false dia akan berhenti perulangannya. Sama seperti perulangan while, di bagian start biasanya terdapat perintah inisiasi variabel counter, misalnya i sama dengan 0. Kemudian di dalam blok do ditulis kode program yang akan diulang, tanpa tidak lupa sebuah perintah untuk menaikkan variabel counter, misalnya dengan diberikan i++ ini sebagai variabel counter untuk ditambahkan, dirubah. Di bagian paling bawah terdapat perintah while yang tadi saya sebutkan. Di sini kondisi di perulangan akan diperiksa selama kondisi menghasilkan nilai true, maka perulangan akan lanjut ke literasi berikutnya.
Lalu di sini saya akan mencoba membuat program atau mencontohkan program yang simpel dengan menggunakan dual. Saya di sini menggunakan VS Code. Tentunya yang pertama itu kita buat public kelas dulu. Oke. Kita langsung main. Kita buat variabel i itu sama dengan 1 misalkan. Lalu kita lakukan perulangan menggunakan do kita print aja, print out print. Oke, kita buat i-nya itu misalkan dikali 3, perkalian 3 ditambah dengan spasi tentunya untuk memisahkan antara karakter. Lalu di bawahnya tidak lupa dengan kode tambahannya. Nah, setelah dari menulis dari do ini, di akhir setelah do ini kita buat while sebagai pengecekan. While i-nya ingin sampai kapan nih? Ingin di bawah sama dengan 5 misalkan. Jadi 5 kali jika i-nya sudah berulang 5 kali di sini, dia akan berhenti. Kita coba untuk di compile. Oke, kita clear dulu ya. Kita coba compile. Nah, ini keluar 3, 6, 9, 12, 15 karena saya ingin meminta perkalian 3. Yang pertama muncul i-nya 1 dikali 3 muncul 3, masih di bawah 5, diulang lagi muncul 6, diulang lagi muncul 9, diulang lagi muncul 12, 15. Seperti itu untuk pemaparan dual. Selanjutnya yang terakhir looping atau perulangan for yang dijelaskan oleh Kang Didi. Baik, selanjutnya perulangan for. Perulangan for adalah sebuah instruksi yang melakukan proses berulang-ulang sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Perulangan for ini biasa digunakan jika sudah diketahui dengan pasti berapa jumlah yang akan kita ulang. Lalu format penulisan perulangan for itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama bagian start, yaitu kondisi pada saat awal perulangan. Biasanya kondisi awal ini digunakan untuk membuat dan memberikan nilai kepada variabel counter yang digunakan untuk mengontrol perulangan. Lalu yang kedua ada kondisi. Kondisi di sini adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat dijalankan. Selama kondisi ini terpenuhi, maka akan terus melakukan perulangan. Lalu selanjutnya ada increment. Increment ini bagian yang digunakan untuk memproses variabel counter agar bisa memenuhi kondisi akhir perulangan. Biasanya pada bagian inilah kita akan membuat kondisi dari variabel counter. Lalu yang terakhir ada statement. Statement sendiri adalah bagian kode program yang akan diproses secara terus-menerus selama proses perulangan berlangsung. Untuk statement ini kita membuat blok program di antara tanda kurung kurawal sebagai penanda bahwa bagian di dalam kurung kurawal inilah yang akan dikenai proses perulangan. Untuk melihat contohnya, saya akan mempresentasikan. You cannot start screen. Kang Agung. Start screen. Di sini akan saya jelaskan. Nah, untuk contoh perulangan for yang saya buat ini saya sangat simpel sekali ya. Di sini saya hanya menjelaskan bagian-bagiannya saja. Nah, yang pertama ini
integer i sama dengan 1. Ini tuh artinya variabel counternya awalnya, lalu di sebelah sini i kurang dari 10. Ini bagian kondisinya, dan ini i plus plus adalah bagian incrementnya. Lalu di sebelah sini ini merupakan statement dari for ini. For ini akan melakukan perulangan 10 kali karena kondisinya i lebih kecil dari 10. Kita akan coba jalankan aja ya. Nah, ini hasil dari perulangan i kurang dari 10. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mengapa ini sampai 9? Karena kondisinya kurang dari 10. Coba kalau kita rubah jadi kurang sama dengan 10, maka akan menampilkan 1 sampai 10. 10-nya terbawa. Run project. Nah, seperti itu. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.